Shalom Bipro, kembali lagi di sini weekly message. Di bulan April ini kita akan membahas tema endurance. Bagaimana bertahan di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah perikop yang ada dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-18. Kita baca bersama. Daniel 3, 10 sampai 18. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari kisah yang kita baru baca, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan, bagaimana loyalitas dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang benar-benar kalau bisa saya sebutkan ini adalah sebuah kisah tentang the unending loyalty, sebuah kisah tentang loyalitas yang tanpa ada batasnya, loyalitas tanpa batas. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika saya renungkan lebih dalam lagi bahwa mereka ada dalam situasi yang genting, mereka ada dalam situasi yang sangat krusial, di mana mereka harus memilih. Mereka memilih untuk menuruti perintah raja, menyembah patung emas, atau mereka tetap berdiri dalam iman yang sudah mereka pegang selama ini, iman kepada Yesus. Nah, ketika kita coba visualisasikan bahwa kondisi ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat mencekam. Ajal sudah di depan mereka, dapur perapian yang menyala-nyala ada di depan mereka. Apa yang bisa kita pelajari di sini adalah sebuah loyalitas yang tanpa batas. Kita catat poin yang pertama sebagai perenungan bersama adalah loyalitas pada Tuhan. Jadi, apa itu loyalitas tanpa batas? Yang pertama adalah loyalitas pada Tuhan. Apa yang ada di benak saya adalah ketika hari-hari itu mereka menghadapi kondisi yang begitu mencekam, ada kalanya dengan hari-hari kita di saat ini, kita seringkali berada dalam kondisi yang mungkin berbeda dengan dunia mereka waktu pada era masa itu. Di era masa kita sekarang, era masa kini, kita bisa melihat bahwa iblis itu menggunakan berbagai macam cara yang bahkan di luar kondisi yang mencekam. Maksud saya di sini adalah saya mau mengingatkan bahwa yuk kita semua hati-hati dengan apapun yang bisa menjadi
ilah atau Allah lain yang bisa ada dalam hidup kita. Iblis sudah tidak menggunakan skenario-skenario mencekam dalam era-era masa kita sekarang ini, apalagi di tengah anak-anak muda sekarang ini. Tetapi dia lebih suka untuk menyusupi segala sesuatu yang malah sebaliknya dari mencekam, tapi malah hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita senangi. Di sana ia bekerja, di sana ia menyusupi, di sana ia menunggangi, sehingga kita tidak sadar bahwa hal itu akan menjadi Allah lain dalam hidup kita. Apapun itu, bisa jadi itu hobi, bisa jadi itu kesenangan, bisa jadi itu mungkin pekerjaan kita, uang, harta, materi, atau mungkin bahkan koneksi kita, bahkan pelayanan kita sekalipun, atau yang mungkin lagi hype sekarang, me time, waktu-waktu yang kita agung-agungkan untuk diri kita sendiri. Bisa jadi iblis menyusupi hal-hal di atas untuk menggantikan posisi Tuhan, menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Bahkan jangan sampai menggantikan, menyamai saja jangan sampai, menandingi saja jangan sampai. Pastikan Tuhan benar-benar yang terutama dan yang utama dalam hidup kita. Apa itu loyalitas tanpa batas? Hal yang pertama yang harus kita pegang bersama adalah prinsip loyalitas pada Tuhan. No kompromi, tidak bisa ditawar. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Kita lanjut ke ayat berikutnya di ayat 14 dan ayat 15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang aku dirikan itu, yang aku buat itu? Jadi di sini seolah-olah raja itu memberikan kesempatan yang kedua kepada mereka. Kesempatan untuk mengubah pilihan, kesempatan untuk menyembah patung emas itu, dikasih second chance. Tapi kita lihat begitu dahsyatnya di ayat yang ke-16 dijawab oleh Sadrak, Mesak, Abednego, menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada tuanku dalam hal ini. Saudara, ini luar biasa sekali, tegas di depan, tanpa membuka ruang negosiasi ulang. Tidak ada kompromi sama sekali terhadap yang namanya prinsip kebenaran. Kita catat hal yang kedua, poin yang kedua dalam loyalitas tanpa batas adalah loyalitas pada kebenaran. Jadi tidak ada kompromi sama sekali. Selama perintah atasan, atau dalam hal ini adalah raja ya, yang kita baca di kitab hari ini. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ini korelasinya adalah dengan mungkin atasannya kita. Selama perintah atasan itu ada dalam koridor kebenaran, kerjakan. Tapi jika tidak sesuai dengan kebenaran, komunikasikan. Jangan ada spirit pemberontakan dalam diri kita. Itu bukan dari Tuhan. Spirit pemberontakan itu bukan dari Tuhan. Itu bukan caranya Tuhan. Jadi sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak sepaham, mereka tidak setuju dengan perintahnya raja. Dia tidak berontak terhadap rajanya, tapi dia tidak setuju dengan perintah raja itu. Dia tidak mau melakukannya karena perintahnya di luar kebenaran. Jadi firman Tuhan bahkan mengingatkan kita, taat dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpin di atasmu, karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka yang punya tanggung jawab atas diri kita. Jadi entah mereka orang seiman atau orang yang mungkin berbeda, tidak seiman, firman Tuhan katakan berdoalah bagi mereka. Yuk kita bisa berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Entah mereka orang yang seiman atau tidak seiman, kita support dalam doa dan kita berikan kontribusi kerja yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Jadi saya diingatkan juga bahwa di sini loyalitas itu bukan hanya kepada atasan, tapi kepada juga bawahan, kepada orang-orang yang kita supervisi, kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Untuk orang-orang dalam tim kita, dalam supervisi kita, orang-orang yang ditempatkan di bawah kita, kita harus bisa jadi teladan dan siap memperjuangkan hak-hak yang terbaik buat mereka. Saya punya satu prinsip begini, saudara. Ke atas tidak menusuk,
Ke bawah tidak menginjak, ke atas tidak menusuk atau tidak mencibir, ke bawah tidak menginjak atau tidak berbuat semaunya kita, tidak bertindak seenaknya kita, tidak memanfaatkan apa yang ada di bawahnya kita. Jadi poin 1 dan 2, loyalitas pada Tuhan, loyalitas pada kebenaran. Dua hal yang sepertinya kuno, gak up to date, gak sesuai dengan zaman now. Karena sementara dunia begitu banyak menawarkan alternatif, tapi kalau kita kupas, kita renungkan lebih dalam lagi, dan kita berkaca selalu kepada prinsip kebenaran, pada firman Tuhan, ada begitu banyak alternatif yang dunia tawarkan. Itu adalah alternatif dalam tanda kutip kompromi. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mau pilih jalan pintas atau mau pilih jalan yang pantas. Jalan pintas, jalan yang pantas. Pilihan ada di tangan kita. Saya jadi ingat value-nya Be Pro, you pro in him. Value-nya Be Pro, you pro in him. Jadi kalau mau Tuhan pro dalam tanda kutip kepada kita, dalam artian Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menjadi pembelanya kita, otomatis kita harus juga mau pro dengan jalannya Tuhan. Jadi pilih jalan yang pantas, jangan pilih jalan yang pintas. Jalan pantas bukan jalan pintas. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. God bless you all. Bye-bye.